Pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diartikan setiap orang yang mampu melakukan atau memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja memerlukan ketersediaan lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja yang menunjukkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk diisi pencari kerja. Nilai upah minimum ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan pengupahan nasional untuk memastikan pencapaian kebutuhan hidup layak dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum umumnya ditetapkan oleh gubernur atau tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan sektoral, mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Ciri-ciri atau sifat tenaga kerja. Yang pertama, ada besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja. Jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biayanya bersifat variabel. Yang ketiga, dikaitkan dalam penentuan tenaga kerja. Tenaga kerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dari biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Yang kedua, ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang pekerjaannya tidak terlibat langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional perusahaan. Ciri-ciri tenaga kerja langsung. Ciri-ciri atau sifat tenaga kerja langsung yaitu satu, besar kecil biaya berhubungan secara langsung dengan kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan merupakan biaya variabel. Dan yang ketiga, kegiatan tenaga kerja langsung dihubungkan dengan produksi atau penentuan harga pokok. Ciri tenaga kerja tidak langsung. Ciri-ciri atau sifat tenaga kerja tidak langsung yaitu satu, besar kecilnya biaya tidak berhubungan langsung dengan tingkat produksi. Yang kedua, biayanya semi fix atau semi variabel. Dan yang ketiga, tempat bekerja tidak selalu di pabrik tetapi didapat di luar pabrik. Di sini ada anggaran tarif upah tenaga kerja langsung. Tarif upah ini sangat penting karena akan menyangkut dua pihak, yaitu pihak perusahaan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan biaya produksi serta pihak karyawan langsung karena akan menyangkut kepentingannya. Untuk menyusun tarif upah tenaga kerja langsung, manajemen perusahaan akan menentukan berdasarkan salah satu dari dua sistem upah, yaitu sistem upah menurut unit waktu dan sistem upah menurut unit produk, yaitu output. Di sini ada manfaat anggaran tenaga kerja. Manfaat anggaran tenaga kerja yaitu ada tiga. Satu, sebagai pedoman kerja manajer lini, kepala seksi atau mandor untuk mendorong efektivitas buruh mencapai sasaran kerja. Yang kedua, alat ukur efisiensi kerja melalui analisis penyimpangan tarif upah dan jam kerja. Yang ketiga, alat ukur menentukan harga pokok produksi. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja, berbagai cara dilakukan oleh perusahaan untuk mencari dan mendapatkan tenaga kerja yang baik dan terampil, yang cocok untuk bidang pekerjaannya. Untuk mereka, perusahaan tidak akan segan-segan menyediakan perangsang berupa gaji yang besar dan fasilitas yang lengkap, serta penawaran beasiswa yang meningkat. Yang kedua, pencarian atas penarikan tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja baru dilakukan dengan berbagai cara. Selain diadakan ujian tertulis dan lisan, juga dilakukan psikotest. Untuk mengetahui secara lebih pasti siapa yang paling cocok untuk di bidang pekerjaan yang tersedia, tujuan seleksi tenaga kerja bukan untuk mencari orang-orang yang berpengalaman, melainkan mencari orang-orang yang cocok dan mempunyai potensi untuk berkembang. Di sini masih ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran tenaga kerja. Yang ketiga, yaitu latihan bagi tenaga kerja baru. Latihan biasanya diberikan pada para tenaga kerja baru. Latihan ini bisa diberikan oleh pihak perusahaan sendiri dan dapat pula diberikan oleh lembaga khusus yang memberikannya secara bersama-sama dengan para tenaga kerja baru dari perusahaan lain. Yang keempat, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. Potensi masing-masing tenaga kerja dan jabatan yang tersedia bermacam-macam, sehingga perlu adanya evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi mereka. Selanjutnya saya akan membacakan macam-macam tenaga kerja.
Macam-macam tenaga kerja ada 3. Yang pertama ada tenaga kerja didik. Tenaga kerja terdidik adalah suatu tenaga kerja yang telah mendapatkan pendidikan terlebih dahulu sebelum ia bekerja. Contohnya seperti guru, dokter, dosen, profesor, atau yang lain-lain. Yang kedua ada tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terdidik adalah suatu tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan khusus dibanding masing-masing sebelum ia melakukan pekerjaannya. Contohnya ada pilot, sopir, pemain sepak bola, atau yang lain-lain. Yang terakhir, yang ketiga, ada tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang kasar karena hanya mengandalkan kekuatan fisiknya dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya ada kuli bangunan, kuli barang, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi perencanaan dan pengawasan dari anggaran tenaga kerja. Penyusunan secara baik dari anggaran tenaga kerja dapat mendatangkan beberapa manfaat bagi perusahaan. Seperti yang pertama ada penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien karena rencana yang matang. Yang kedua ada pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien. Dan yang ketiga ada harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Dan yang terakhir dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Selanjutnya saya akan membacakan fungsi perencanaan dan pengawasan dari anggaran tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu jenis biaya yang dapat menjadi masalah bagi perusahaan. Pengawasan biaya tenaga kerja dapat dibantu dengan adanya pendekatan yang baik terhadap para buruh, sehingga mereka dapat bekerja secara stabil sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pengawasan terhadap para buruh atau di pabrik dapat diserahkan pada seorang mandor pengawas atau supervisor. Seorang supervisor bertugas mengawasi dan melaporkan apa yang dilakukan oleh para buruh yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang supervisor perlu membuat laporan yang bersifat harian atau bulanan. Pada laporan yang bersifat harian, apa yang terjadi pada hari itu dibandingkan dengan rencana untuk hari ini. Oke, kali ini saya akan membacakan contoh soal anggaran tenaga kerja. Soalnya, PT Jelita sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2004. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah yang A, perkiraan penjualannya, yaitu untuk produk X 30.000 unit, untuk produk Y 50.000 unit, dan untuk produk Z 20.000 unit. Yang B, data mengenai persediaan unit. Untuk produk X, persediaan awalnya 6.000 dan yang akhir 8.000. Untuk produk Y, persediaan awalnya 15.000 dan yang akhir 11.000. Untuk produk Z, persediaan awalnya 8.000 dan yang akhir 10.000. Yang C, standar jam kerja dalam DLH. Untuk produk X, departemen A itu 2 jam, departemen B 1 jam, yang departemen C 4 jam. Untuk produk X, departemen A 2 jam, departemen B 2 jam, departemen C 3 jam. Produk Z, departemen A 2 jam, departemen B 1 jam, dan departemen C 2 jam. Yang D, upah kerja per DLH. Departemen A 3.000, departemen B 5.000, dan departemen C 2.000. Soalnya menghitung kuantitas yang pertama menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2004. Yang kedua, membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2004. Yang ketiga, membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2004. Jawabannya, untuk nomor 1, menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2004. Jadi kita bikin tabel, penjualan produk X itu 30.000, produk Y 50.000, dan produk Z 20.000. Persediaan akhir untuk produk X 8.000, produk Y 11.000, dan produk Z 10.000. Tersedia untuk produk X 38.000. Dari mana 38.000? Dari penjualan ditambah persediaan akhir. Jadi 30.000 tambah 8.000. Produk Y 50.000 tambah 11.000 jadi 61.000. Untuk produk Z
20.000 tambah 10.000 jadi 30.000. Nah, untuk persediaan awal untuk produk X 6.000, produk Y 15.000 dan produk Z 8.000. Untuk produksinya, produk X 32.000. Dari mana 32.000? Dari tersedia dikurangin persediaan awal. Jadi 38.000 dikurang 6.000. Jadi hasilnya 32.000. Untuk produk Y 46.000 dan produk Z 22.000. Nah, nomor 2, kita membuat anggaran jam kerja langsung tahun 2004. Jadi kita bikin tabel jenis produknya. Untuk produk X produksinya 32.000, untuk produk Y 46.000 dan produk Z 22.000. Jadi total produksinya 100.000. Untuk departemen A, standar jam kerja untuk produk X yaitu 2 jam, untuk produk Y 2 jam dan produk Z sama juga 2 jam. DLH-nya itu dari 32.000 dikali 2 jadi 64.000. Itu untuk produk X ya. Untuk produk Y 46.000 dikali 2 DLH-nya jadi 92.000. Untuk produk Z 22.000 dikali 2 yaitu 44.000. Jadi total DLH departemen A yaitu 200.000. Departemen B, standar jam kerjanya untuk produk X itu 1 jam, produk Y 2 jam dan produk Z 1 jam. Jadi DLH untuk departemen B untuk produk X yaitu 32.000, untuk produk Y 92.000 dan produk Z 22.000. Jadi total DLH departemen B itu 146.000. Departemen C itu DLH-nya standar jamnya 4 jam. Itu untuk produk X. Untuk produk Y 3 jam dan produk Z 2 jam. Untuk DLH departemen C produk X yaitu 128.000. Untuk produk Y 138.000 dan produk Z 44.000. Jadi total DLH departemen C itu 310. Jadi habis itu kita hitung total DLH dari departemen A, B, dan C. Untuk produk X total DLH-nya yaitu 224.000. Untuk produk Y itu 322.000 dan untuk produk Z 110.000. Jadi total DLH-nya semuanya 656.000. Nah, nomor 3, kita membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2004. Jenis produknya ada X, Y, dan Z. Departemen A DLH-nya 64.000 dikali upah departemen A itu 3.000 jadi 192 juta. Produk Y DLH-nya itu 92.000 dikali upah 3.000 jadinya jumlah 276 juta. Produk Z 44.000 dikali 3.000 yaitu 132 juta. Ini total DLH-nya untuk departemen A jadi 200.000. Dan jumlahnya jumlah departemen A itu 600 juta. Untuk departemen B DLH untuk produk X adalah 32.000 dikali 5.000 upah departemen B hasilnya 160 juta. DLH produk Y 92.000 dikali 5.000 hasilnya 460 juta. Produk Z DLH-nya 22.000 dikali 5.000 total 110 juta. Jadi DLH departemen B totalnya 146.000 dan jumlah departemen B yaitu 730 juta. Untuk departemen C DLH produk X adalah 128.000 dikali 2 dikali 2.000 yaitu 256 juta. Untuk DLH produk Y 138.000 dikali 2.000 hasilnya 276 juta. Untuk produk Z DLH-nya 44.000 dikali 2.000 hasilnya 88 juta. Ini total departemen C DLH-nya itu 310.000 dan jumlah departemen C itu 620 juta.
Jadi total biaya untuk produk X adalah 608 juta, untuk produk Y 1 miliar 12 juta, dan untuk produk Z 330 juta. Jadi total biaya keseluruhan yaitu 1 miliar 950 juta. Jadi kesimpulannya adalah tenaga kerja memerlukan ketersediaan lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja, menunjukkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk diisi pencari kerja. Nilai upah minimum ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan pengupahan nasional untuk memastikan pencapaian kebutuhan hidup layak dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum umumnya ditetapkan oleh gubernur untuk tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan sektoral, mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.